Puspitasari. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat podcast tentang seputaran dunia perkuliahan. Podcast kali ini pastinya menurut saya agak sedikit menyenangkan. Kira-kira kenapa ya? Baiklah, langsung aja saya bilang ya. Karena yang akan saya wawancarai itu adalah ibu saya sendiri. Saya akan bertanya-tanya kepada beliau tentang masa depan yang akan kira-kira menurut dia bagus untuk saya. Saya akan berlanjut ke perkuliahan atau kerja. Baiklah, saksikan videonya. Bye! Baiklah, langsung saja kita panggil. Kalau menurut Mama yang bagus jurusannya untuk kedepannya itu apa? Jurusan itu yang menunjang lapangan pekerjaan yang bisa untuk kedepannya, seperti di BSD ataupun di akuntansi, manajemen, itu yang untuk perkantoran. Terserah yang mana minatnya untuk kakak. Terus apa yang Mama sarankan waktu nanti kakak kuliah nanti? Sarankan yang harus betul-betul bisa melanjut, yang betul-betul menjalani kuliah itu supaya sukses, supaya bisa menjaga nama baik keluarga, pokoknya bisa sukses ke depannya untuk menunjang cita-cita dan masa depan kakak. Terus kan kalau misalnya tentang perkuliahan ini ada lagi misalnya perubahan kayak mana Mama nanti menyikapi perubahan kakak? Perubahan yang bagaimana yang harus disikapi? Ya harus berubahnya itu harus lebih baik dari sekarang. Ini apa lagi kak? Gak foto. Nanti lah seandainya kan kakak lulus, kira-kira apa yang bisa bantu Mama gitu, atau yang bisa membuat kakak kedepannya bisa, misalnya kan kayak di SD, kakak mau nyari apa nih, kerja, tapi kakak ini butuh bantuan Mama, apa yang biasanya Mama lakukan yang bisa gitu? Ya kita lobbying kawan-kawan yang punya pendidikan yang bisa menunjang ke jurusan kakak supaya dapat kerja, itu saja. Kalau seandainya lah di satu sisi, misalnya kan kakak ini ikut SNBP kan, terus di sisi lain orang tuanya sisi satunya nggak ngasih gitu, Mama ngasih, kayak mana cara supaya dikasih dua-dua? Ya harus kita kasih pengertian. Mana orang tua yang nggak ngasih itu, ya contohnya seperti ayah mana tahu nggak dia ngasih, ya kita kasih pengertian. Bahasanya pendidikan itu penting, walaupun biayanya besar, ya kita usahakan harus berpendidikan, karena orang tua
pendidikan itu supaya lebih tinggi dari orang tua pendidikannya. Bukan nanti turun, harus lebih tinggi dari orang tua pendidikannya. Menurut Mama lah, selain PGSD, ada nggak jurusan yang kira-kira pantas untuk kedepannya untuk Mama? Ya banyak, seperti manajemen, akuntansi itu untuk di perkantoran, untuk di perusahaan, bisnis, seperti perusahaan pertambangan, kayak gitu. Banyak yang mau diprioritaskan untuk lapangan kerja yang kedepannya, selain PGS. Terus biasanya kan kalau orang tua ini khawatir kan, apa kalau anaknya kuliahnya jauh, Panas. biasanya kuliahnya jauh kan, ada nggak kekhawatiran Mama? Kalau ada, apa itu kira-kira khawatirnya? Khawatirnya itu ya cara makan. Cara makan itu harus diutamakan. Jangan telat makan, jangan berkeliaran kemana-mana, harus jaga diri, bagus. Jangan percaya sama orang begitu saja, apalagi terutama sama laki-laki. Harus kita bisa jaga martabat wanita, nggak bisa bebas sana kemari. Itu yang mengkhawatirkan. Jangan terlalu bebas pergaulan, harus bisa jaga diri. Terus kan, kayak mana Mama, cara Mama membantu kakak untuk menghadapi yang namanya tantangan di kuliah itu? Ya harus mensupport, harus apa kendalanya diomongkan, harus kita bantu. Kalau selagi masih bisa Mama bantu, harus konsultasi, jangan dipendam sendiri, harus bilang sama orang tua apa yang menjadi kendala di dalam kuliah. Kalau misalnya kalau misalnya kayak ngokos itu kan pasti banyak keluar duit kan. Cara Mama mengatur duit misalnya anak supaya nggak boros itu kayak mana? Ya, harus dikasih pengertian bahwasanya pendapatan orang tua itu sama pengeluaran harus disesuaikan. Harus dikasih pengertian karena kita ini bukan makan gaji per bulan, kita mencari. Kalau harus sehat, kalau nggak sehat kita nggak bisa cari uang, kecuali PNS bisa menerima per bulannya. Ini kita harus mencari, makanya harus jangan terus tahu diri, tahu pengertian lah si anak ini dengan kondisi keuangan orang tua. Seandainya kan kalau udah berhasil, apa yang Mama harapkan kalau misalnya udah berhasil dari kuliah itu? Ya harus bisa menciptakan lapangan kerja ataupun mendapat pekerjaan, harus supaya tersalurkan apa yang sudah kita ciptakan dan apa yang sudah dapat ilmu itu dari kuliah itu harus disalurkan. Kalau seandainya lah pas kuliah kakak, terus tiba-tiba sakit gitu kan, sakit kali lah, sakit berat, itu kayak mana Mama cara nyikapinya? Ya diobati, harus sembuh. Itu kan tadi pola makan harus dijaga. Kita harus bisa jaga diri. Bagaimana kalau jauh dari orang tua, kita sendiri yang jaga badan kita, kesehatan kita sebagai anak. Saran Mama, kayak mana kalau misalnya anak kuliahan itu dia misalnya stres karena banyak apa tugas-tugas, kayak mana cara membantu supaya dia nggak stres itu kayak mana? Ya jangan terlalu forsir kali. Ya harus santai. Ya harus pokoknya konsultasi sama orang tua, mana kendala, mana yang kurang, yang nggak bisa diselesaikan sendiri, harus konsultasi baik sama kawan, baik sama orang tua, supaya sharing, supaya stres ini hilang, ataupun nanti waktu libur kita ajak liburan biar fresh. Itu aja.
kalau kata-kata motivasi itu untuk kakak lah, kira-kira apa kata-kata motivasi mama? Yang harus bisa jaga diri, harus sungguh-sungguh untuk menghadapi kuliah biar tercapai cita-cita, masa depannya cerah, biar bisa dapat kerjaan dengan hasil kuliah kakak nanti. Kalau sudah berhasil bisa menjaga martabat keluarga, pokoknya bisa menjaga diri. Ya udah. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang mama telah berikan. Sekian podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Nah, itulah podcast dari ibu saya tentang seputaran dunia perkuliahan atau seputaran masa depan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya tampilkan, kurang dan lebih katanya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.